itikaf itu bersifat nazar, maka hukumnya nggak boleh keluar. Contohnya apa? Ya Allah, nanti kalau saya lulus, saya akan itikaf nang masjid, bojong apa sholat 100 rakaat. Wah, ya Allah, kalau saya dapat pekerjaan, saya akan lakukan itikaf sehari 1 malam. Kalau 1 hari 1 malam kalau niat seperti itu, maka hukumnya wajib. Wajib nggak boleh keluar. Itikaf di masjid Syiah, maka nggak boleh keluar. Bagaimana? Ya terpenjara dengan niatannya sendiri. Illa liajatil insani kejaba krana kebutuhane manungsa. Illa liajatil insani kejaba krana kebutuhane manungsa, kecuali ada kebutuhannya manusiawi. Apa? Contohnya makan, minum, beol, kencing, mandi. Kalau dulu masjid itu tidak ada kamar mandinya, ya, tidak ada kamar mandinya, jauh segalanya. Terus ada apa? Mau tidak mau harus keluar. Dan terus bagaimana sekarang? Masjid itu sudah disediakan kamar mandi, ya malah nggak boleh. Jadi loleh keluar, ada loleh boleh. Dimakan, antar, kiriman, GoFood, Gojek. Itu nggak usah keluar. Audrin tahu udur, kayak sakit, mulus atau sakit apa pokok sakit yang bisa mengakibatkan dia diperkenankan untuk keluar. Ya seperti itu apa? Soal mulus. Sakit apa yang sekiranya nggak boleh masuk keluar? Apa? Nggak boleh keluar dari masjid? Sakit apa? Apakah itu sakit kepala, apa itu menjadi suatu udur? Saya kita tidur aja di masjid, bisa. Nah, tapi mau ngurus sakit perut, mau tidak mau dia itu apa mengharuskan keluar dari masjid. Seperti itu. Kalau perempuan min haidin saking haid au maradin utawa lara sakit la yumkinu kang ora mungkin no apa mukamu netepi ma'ahu ing dalem sertane marin marot wa yabtulan batal apa itikaf bil wati kelawan jima bilwati kelawan sebab jima. Itikaf bisa jadi batal disebabkan adanya hubungan suami istri. Kitabul haji utawi iku nerangno kitab nerangno bab kitab haji. Sekarang bulan Dzulhijjah, sudah masuk bulan Dzulhijjah, seharusnya kita itu sudah masuk hajian. Ya, hajian. Tapi karena ada masalah
pandemi virus COVID-19 yang bisa mengakibatkan penyebaran. Kenapa? Di Mekah itu tumpukan benih 1-2 orang, kalau sudah bertumpuk sudah berkumpul menjadi 2 juta orang. 2 juta. Biasanya berdoa Allahu Akbar itu paling-paling 10.000, 20.000. Seumpamanya orang 2 juta tompok nang Jatipurwo nggak bisa jalan. Warga Jatipurwo 4.000, 5.000, 6.000 sama anak-anaknya. Jadi serono 4.000, 5.000 itu sama anak-anaknya. 2 juta. Jadi untuk menghindari kluster, akhirnya Pak pemerintah mengambil kebijakan untuk saat ini haji tahun ini untuk tidak dilaksanakan selama masih belum ditemukan vaksinnya antivirus COVID. Terus bagaimana sekarang? Apakah ini melakukan sama? Karena wabah pandemi itu boleh kita hindari. Dulunya Nabi, apabila ada di sana ada wabah, maka kita harus diperintahkan untuk lari sebagaimana kita lari daripada singa, macan. Boleh masuk ya. Nah, terus bagaimana kita tentang katanya konspirasi? Perlu diketahui, pandemi biasanya wabah itu ada kalanya alamiah, ada kalanya non alami. Alamiah seperti apa? Kolera yang disebabkan oleh kotoran manusia yang nggak ada WC-nya. Dulu itu zaman dulu tahun berapa ya? Tahun 80 tahun 80 Madura atau Jawa itu nggak ada namanya WC. Kalau dari Jamban itu belum ada. Paling menemu kalau beol daerah itu besaro. Terjadi penumpukan kotoran air dibawa oleh lalat, kemudian menghinggapi makanan, menjadi wabah kayak virus namanya kolera. Dulu nggak ada di situ. Tahun 30-an itu terjadi di Amerika terjadi wabah kolera. Mana tahu nang sungai Mississippi. Itu alamiah. Pes adalah wabah kencing tikus. Tahun berapa terjadi wabah di Jawa Timur? Karena dulu impor dari beras dari luar negeri, dari Thailand, tapi nggak tahunya dimasuki tikus-tikus, kemei. Itu juga wabah. Seperti itu. Nah, terus bagaimana yang seperti ini COVID? Ini kan genetika yang dibuat oleh sekelompok orang yang nggak bertanggung jawab, yang mengontrol dunia. Wah, jadi artinya dengan warga semacam ini, maka kita boleh tidak melaksanakan kajian. Terus apakah nggak berdosa? Itu tanggung jawab? Ya enggak juga sih. Tanggung jawab pemerintah Saudi. Saudi cuma memperbolehkan jemaahnya sebatas lokal aja.
yang internasional nggak boleh masuk, nggak ada. Tahun ini nggak ada hajian untuk luar negeri. Seperti cuma orang-orang dalam kantor. Orang dalam kantor itu baik masih proses. Dikhawatirkan takut timbul penyebaran kluster, belum sempurna, belum stabil. Ya. Haji. Wasara itu wujub haji utawi pira-pira wajib haji. Iku sab'ata syaikon pitu pira-pira perkara. Itu pira-pira perkara. Islam wal bulugh lan balik wal aql lan duweni akal wal muriyatu lan sifat merdeka wa wujuduz zati lan wujud tesango marahilat lan tunggangan. Wa tahliyatun tariqilan sepine dalan. Wa tahliyatun tariqilan sepine dalan. Sepine dalan. Sepine dalan maksud bagaimana? Lancar jaya, aman jaya. Lancar jaya bagaimana? Tidak ada kalau udara namanya apa? Bajak, ya. Iya. Kalau darat namanya perampok, kalau laut namanya perompak, kalau udara namanya bajak pesawat, pembajak pesawat. Iya gitu. Kalau darat namanya perampok, begal. Nah, kalau laut namanya perompak. Kalau dulu tahun 50-an masih berlaku kapal, masih kapal ditempuh kurang lebih 3 bulanan. Kalau dulu masih kapal uap itu perjalanan 3 bulan lebih. Ketika sekalian untuk sekalian berangkat setengah tahun, mulai setengah tahun rombongan di punya semate. Kemarin tengah-tengah tasnya terjadi bencana. Pesawat sekarang 9 jam. Sangat jauh. Sepinya, lah tahliyatut thariq itu dari bagaimana? Sepinya jalan artinya apa? Bebas hambatan. Ya, bebas hambatan. Jadi ada kisruh, ada subhanallah people atau sebagainya. Wa imkanul masirilan kongange mlaku memungkinkan untuk melakukan perjalanan selamat dalam perjalanan, selamat di jalanan dari beberapa sesuatu yang menyakitkan. Warga lanjut tawi pira-pira rukun haji kom 105 alira rupane romaniati ing dalam sertane niat duhul fil haji umrah qala fil misbahul munir ahrama syakhsun nawa dukhula fi haji aw umratin wa man adkhala nafsahu fi syai'in karena masih belum haji labbaik Allahumma labbaik benar itu apa ya lupa penimpilannya
kayak gini aja. Takon yai. Ngobrol. Hah? Takon yai. Oh, gimana? Terus nanti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wal wukuf lan wukuf bi Arafah ing dalem tanah Arafah. Wa tawaf lan tawaf bil baiti. Lawan Baitullah wa sa'yulan sa'i melaku ngicik baina Safa dalam antara Safa wal Marwah dalam Marwah bukit ya, keduanya bukit. Niat wukuf Arafah, tawaf, bil bait, sa'i, Marwah, wal haldu. Ihram menerimpinya dengan rukun ya pada itu. Nah, menerim laki 2 lembar, 2 helai lembar. Jadi kalau pakai katoan ya, laki. Nah, kalau katoan 2 kain helai, satunya diselenggarkan, satunya dibuat sarung bersambung. Tapi itu kita apa? Menyesuaikan dengan tubuh. Kalau sudah ada yang pendek, cekak, dia buka-buka terus. Oleh karena itu mencari yang lebar sekalian, lebar. Umroh, aslinya masa-masa haji itu pengerjaan haji cuma hanya 3 hari, 4 hari. 4 hari itu kalau dilakukan secara santai. Lalu bagaimana tentang adanya pemberangkatan itu? Pemberangkatan itu kok di Saudi itu 40 hari? Itu bisa dilakukan apa? Ziarah, umroh, bisa. Tapi ya, pekerjaan haji itu nggak sampai 5 hari enggak. Besok tanggal 10 Dzulhijjah malam Selasa tanggal 8-9 itu masuk. Dan ya Tasu'a tanggal 9 masuk paginya tawaf sa'i selesai, kemudian tanggal 10 nya nanti kita ke Arafah. Ke Arafah itu apa? Kita jumroh ke Mina. Hasilnya cuma hanya dikerjakan 4 hari. Nah, selebihnya ibadah. Nah, kalau kalian diberi kesempatan ibadah haji dan umroh, tolong jangan sampai meninggalkan Masjidil Haram dan Masjid Haram. Kenapa Masjidil Haram? Karena yang diajarkan oleh baginda Rasulullah adalah sholat. Barang siapa yang sholat di Masjidil Haram maka berpahala ada yang 10.000, ada yang 100.000. Kila 100.000. Dan di Madinah ada yang 5.000, ada yang 100.000. Intinya apa? Kalau kita diberi kesempatan haji dan umroh, mohon bisa, ayo kesempatan. Jangan shopping. Kalau shopping masih kerasanan di sini, mall-mall masih banyak di sini barang-barangnya. Nah, di sana adalah kita beribadah. Kamu kawin. Semoga semuanya kita pada sini mendapatkan apa? Diberi kesempatan umroh, haji dan umroh. Bila kapan? Adapun kapan-kapannya, bila-bilanya itu bukan urusan kita. Itu adalah haknya Allah Ta'ala. Yang penting ada keinginan. Tanamkan yang dulu, nanti waktunya terserah Allah Ta'ala. Ya. Wal karnul umroh
wal harku la sa'i baina Safa wal Marwah. Sa'i itu tawaf ya. Tawaf umpama ini adalah rukun Yamani, ini adalah Hajar Aswad. Di sini pintu Ka'bah, tengah antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu namanya multazam. Multazam. Posisi kita tawaf itu kita apa? Sebelah kiri kita. Di motor ini satu. Setiap berjumpa dengan niat itu di Hajar Aswad. Ya, setiap bertemu dengan Hajar Aswad dihitung satu. Motor lagi 2, 3, 4, 5. Dan sini ada Hajar Ismail. Tetap kita melewati Hajar Ismail. Multazam adalah tempat mustajab antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah adalah multazam. Tempat itu setelah 7 kali tawaf kita disunahkan sholat di belakang makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburan, bukan. Itu ada jejak kaki Nabi Ibrahim ketika melakukan pembangunan betul disunahkan di belakang. Sa'i itu bukit demi bukit, kurang lebih jaraknya 500 meter, 400-500 meter. Berarti ini Safa dari ini ya, ini Hajar Aswad ke sini ya. Dari Hajar Aswad ke Safa itu berjarak kurang lebih 30 meter, 50 meter, lebih gitu. Nggak sampai 100 meter, puluhan meter. Base ya dari Safa, bukit Safa, asli bukit itu. Bukit Hajar. Safa nanti hitungnya bagaimana hitungannya? Safa 1 Marwah, 2 Safa, 3 Marwah, 4 Safa, 5 Marwah, 6 Safa, 7 Marwah. Dan di Marwah nanti kita kalau para Syafi'iyah ada berbagai pendapat bil halqi, nyukur, potong. Oh, nggak ada yang dipotong, nggak ada gunting, bagaimana? Pak pinjam Pak, nggak ada. Pas potong itu laki yang ngibur korek, ngibur rokok. Kak, ngibur bawa gunting nggak bawa, ini bawa beduk korek. Kocang aku loh apa? Korek bis. Nggak masalah, tapi jangan banyak-banyak ya, ses gitu aja sebagai syarat. Kalau itu memang tidak mungkin, nggak bawa gunting gitu loh. Terus bagaimana kalau orang itu sudah pelontos, gundul? Ya udah, cuma dia sebagai syarat guntingnya sit. Nah, sebagai cuma hanya lewat sit. Itu halqi. Seperti itu ya. Wa alkanul umrati utawi pira-pira rukun umrah iku arba'atun iku papat. Ibadallah